Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Lagi jalan-jalan di taman. Gue ingin bikin video, semoga anginnya bisa teredam oleh Dead Cat. Ini ada beberapa informasi. Pertama adalah Bruno Fernandes. Ini disebutkan oleh akun Jamie Jackson ya. Dan gue ambil dari akun Twitter United Plug. Dikabarkan kalau Bruno Fernandes ini menantikan kejelasan terkait dengan manajer Manchester United dan juga visi masa depan dari Manchester United sebelum memutuskan ya melihat ke bursa transfer. Bruno Fernandes masih belum jelas terkait dengan situasi arah dari klub akan seperti apa. Manchester United juga masih membuat atau dinantikan klarifikasinya terkait dengan masa depan Erik ten Hag. Dan kalau manajernya dipecat, artinya Erik ten Hag tidak berada lagi dengan Manchester United, Bruno Fernandes juga ingin mengetahui siapa yang akan menggantikannya. Bruno Fernandes di sisi lain juga mendorong kontrak baru dari Manchester United yang membawa dia di pemain dengan gaji tertinggi bersama dengan Marcus Rashford, Casemiro dan juga Jadon Sancho. Oke, itu kabar pertama yang ingin langsung gue bahas. Menurut gue sangat wajar Bruno Fernandes yang memang sangat krusial, sangat vital, kapten. Menurut gue tanpa Bruno Fernandes Manchester United kesulitan ya di atas lapangan, di dressing room juga. Dan sangat wajar dia diberikan reward ataupun hadiah dalam tanda kutip kontrak baru dengan gaji yang lebih tinggi. Tapi di sisi lain juga sangat masuk akal Bruno Fernandes masih juga menantikannya. Dan menurut gue juga beserta pemain lain siapa yang akan menjadi manajer Manchester United dan juga gaya permainan apa yang akan dibangun oleh Manchester United. Mohon maaf nih anginnya agak kencang, semoga bisa diredam oleh Dead Cat. Ya, gaya permainan seperti apa yang akan dibangun oleh Manchester United. Dan tentu saja ini kan kabarnya akan ditentukan oleh manajemen Jason Wilcox dan juga Dan Ashworth. Terkait dengan situasi Erik ten Hag sendiri ya, gua ambil dari akun MUFC MPB di mana Jacobs Ben dari Golazo ini menyebutkan ada dua kubu di manajemen Manchester United. Jean-Claude Blanc ini berada di kubu yang pro dengan Erik ten Hag, dan Sir Des Breswold ini yang tidak sepakat dengan Erik ten Hag. Jadi dua tokoh utama di Manchester United saat ini dari Ineos ya. Jean-Claude Blanc tentu saja dengan posisinya sebagai interim CEO dan juga Sir Des Breswold sebagai perwakilan dari Ineos ini melakukan analisa research juga dengan peran masing-masing. Jean-Claude Blanc pro Erik ten Hag, sementara Sir Des Breswold ini yang against atau melawan Erik ten Hag. Dan ini berarti, ini tidak berarti kalau keduanya ini memiliki pendapat yang sama, hanya saja memang diberikan tugas ya untuk lebih meresearch, menganalisa dari dua aspek, kenapa harus stay, kenapa harus dipecat. Dan ini nampaknya masih terus berlangsung. Dan Jacobs Ben juga menjelaskan bahwa Mauricio Pochettino tentu saja berada di daftar, lalu Thomas Tuchel pun juga ada di daftar calon yang diminati oleh Manchester United. Dan tentu saja masa depan dari manajer ini dinantikan betul oleh banyak pemain, termasuk juga Bruno Fernandes. Ya, dan ada kabar lainnya bahwa Manchester United ini mengincar Joe Neves. Dan dikabarkan sudah pernah memasukkan tawaran 51 juta pounds, tapi ditolak. Dan klub atau Benfica ini menginginkan angka yang lebih tinggi. Dan kalau gue ambil dari Fabrizio Romano menyebutkan bahwa di akunnya ya, bahwa ya Benfica ini memiliki 120 juta euro release clause dan tidak ada rencana untuk bernegosiasi terkait dengan Joe Neves di musim panas. Manchester United, Arsenal dan juga Manchester City ini memonitor bagaimana situasi dari Joao Neves berbulan-bulan.
dan Benfica ingin untuk mempertahankan pemain ini. Pemain yang menurut gue posisinya bagus ya di posisi jangkar, gelandang bertahan, masih muda juga, memiliki potensi yang besar, tapi harganya menurut gue jauh dari jangkauan Manchester United kalau memang sikap ataupun filosofi dari Manchester United saat ini di bursa transfer ini berbeda dari musim-musim sebelumnya. Jelas ini akan sangat di luar jangkauan banget lah menurut gue ya. Masih dinantikan juga siapa yang akan didatangkan oleh Manchester United. 3 posisi dikabarkan akan berusaha untuk didatangkan di musim panas nanti, striker, gelandang tengah dan juga bek tengah. Nah, balik lagi, jadi masih banyak ketidakpastian di Manchester United. Banyak sekali komentar di kolom komentar, terima kasih Sobat Football United ya, bahwa menyamakan situasi dan lain-lain. Tapi di sisi lain, menyamakan situasi antara Ineos dengan Glazer ya. Tapi di sisi lain gue berpikir ya sekarang memang belum terbuka bursa transfer, itu nomor 1. Nomor 2 juga para pemain sedang liburan ya. Kalau ingin bergerak pun juga, angin lagi ya. Kalau ingin bergerak pun juga tidak terlalu leluasa. Jadi Manchester United memang sedang mengambil waktu betul nih untuk menganalisa betul-betul situasi dengan Erik ten Hag sambil mempersiapkan gantinya. Dan dari situ gue berpikir ya situasinya 50-50, ini bisa jadi bisa jadi stay dengan syarat, bisa jadi tetap berlanjut dengan perpanjangan kontrak misalnya ya, untuk Erik ten Hag. Tapi di sisi lain peluang untuk dipecat itu juga besar sih menurut gue. Calon-calon juga sudah disiapkan ya kan. Banyak yang menantikan, gue juga menantikan. Gue harapkan juga kita pastinya bersabar ya. Tapi inilah Manchester United, setiap menuju musim panas selalu ada kabar tersendiri. Dan menurut gue kabar pemain nanti akan mengikuti setelah memang manajer ini ditentukan, manajemen sudah lengkap, paling tidak Omar berada hadir ya, kabarnya sekitar bulan Juni atau Juli, baru setelahnya akan bergerak nih untuk di bursa transfer musim panas nanti. Gua harapkan juga bisa mendatangkan pemain dengan bagus ya, artinya harga yang pas, posisi yang bagus juga, dan timing yang tidak terlalu di belakang. Menurut gue ini sangat penting. Nah, kita lihat akan seperti apa Sobat Football United. Demikian tadi situasi dan kabarnya. Bagaimana menurut Sobat Football United perpanjangan kontrak dari Bruno Fernandes, situasi dari Erik ten Hag antara Jean-Claude Blanc dan juga Sir Dave Braithwaite, dan juga João Neves nih, bagaimana gelandang muda potensial ini yang harganya ternyata tinggi. Bagaimana menurut Sobat Football United, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.